Masalah dan sumber masalah penelitian. Seperti yang sudah pernah kalian tanyakan sebelumnya, bagaimana mencari masalah yang akan kita teliti nantinya dan dari mana sumber masalah itu kita dapatkan. Kita akan membahasnya dalam kajian pada pertemuan kali ini. Jadi, permasalahan penelitian nantinya yang diambil untuk diteliti baik ketika skripsi nantinya adalah itu kita dapat memperolehnya dari kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Contohnya pada saat sekarang ini bisalah kita lihat misalnya kesulitan yang dihadapi oleh orang tua misalnya dalam melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran daring ini. Atau misalnya dari kesulitan yang ditemukan para peneliti misalnya dari hasil-hasil penelitiannya biasanya nanti itu akan ada discussion atau diskusi. Dari diskusi tersebut bisa memunculkan sebuah pertanyaan penelitian yang bisa juga menjadi topik masalah penelitian yang akan kita teliti. Bisa juga dari sesuatu yang diperoleh ketika menghalangi tercapainya tujuan. Contohnya misalnya seperti kurikulum 2013 ini misalnya, itu kan diharapkan supaya siswanya adalah siswa belajar aktif dan pembelajaran itu dialami atau dirasakan oleh siswa itu sendiri, sementara guru di perannya hanya adalah sebagai fasilitator atau moderator. Nah, apa yang dialami selama ini ketika menerapkan perjalanan kurikulum 2013 itu misalnya adalah siswa jadi lambat karena belum terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tidak tercapai misalnya materi-materi yang ditetapkan di kurikulum. Nah, apa masalahnya? Misalnya siswa lamban, tidak aktif misalnya. Nah, itu bisa menjadi masalah penelitian. Selanjutnya target yang tidak tercapai. Sama contohnya seperti yang tadi. Diharapkan misalnya dengan adanya kurikulum 2013 ini diharapkan siswanya adalah siswa yang mandiri, siswa yang belajar dengan tidak hanya dengan hafalan tetapi dengan pemahaman. Nah, itu tidak tercapai. Kenapa misalnya? Misalnya guru belum siap untuk merancang pembelajaran dengan yang berpusat pada siswa. Atau misalnya dan siswa juga belum siap dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi tidak tercapai targetnya. Nah, apa masalahnya sehingga tidak tercapai target itu? Yaitu tadi, siswa tidak aktif, guru tidak siap, siswa tidak siap. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah penelitian juga. Atau jarak antara suatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Atau ini bahasa sederhananya bisa dikatakan masalah penelitian itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Misalnya, kita mengharapkan misalnya dengan pembelajaran yang kita lakukan siswa semuanya lulus KKM misalnya. Tetapi setelah kita praktekkan dengan perlakuan atau dengan metode yang kita gunakan ternyata tidak. Berarti harapan kita adalah mereka misalnya minimal melewati KKM, 80% siswa melewati KKM. Ternyata hanya 50% yang melewati KKM. Ketika terjadi kejadian yang seperti itu maka ada masalah di situ. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan penelitian yang layak untuk diteliti. Jadi seperti apa klasifikasi bentuk permasalahan dalam penelitian itu? Dia pada umumnya ada dua. Yang pertama common sense. Common sense ini sama artinya seperti intuisi atau sama seperti perasaan kita saja gitu. Jadi permasalahan dalam penelitian itu juga bisa berdasarkan perasaan yang kita rasakan atau berdasarkan intuisi yang kita rasakan selama melihat suatu kejadian atau fenomena, atau bisa juga memang masalah sesungguhnya. Atau kalau masalah sesungguhnya itu artinya kita memang mengalami dan menyelami sendiri. Itu dia bentuk-bentuk permasalahan penelitian secara umum. Ada sebanyak dua bagian besar. Nah, dari mana kita memperoleh sumber-sumber permasalahan tadi? Kita dapat memperolehnya dari pengalaman seseorang atau kelompok. Jadi misalnya kita ini sebagai calon guru, kita kan mungkin tidak memiliki permasalahan penelitian yang mungkin menurut kita layak untuk diteliti. Kita bisa bertanya kepada praktisinya, misalnya gurunya, apa masalah yang ada di sana. Jadi
untuk mencoreng masalah itu boleh dari pengalaman seseorang. Kalau kita itu misalnya adalah pengalaman guru yang ada di sekolah tersebut, atau pengalaman siswa atau kelompok siswa yang ada di lingkungan tersebut. Bisa juga dari lapangan tempat bekerja. Ini misalnya di antara kalian sudah ada yang bekerja sambil mengajar, sambil kuliah. Nah, di tempat bekerjamu itu rasanya ada masalah tentang pendidikan ini. Contohnya misalnya siswa lama, lambat, tidak ada motivasi, takut misalnya terhadap pembelajaran itu. Nah, itu bisa diangkat menjadi sumber permasalahan, di mana sumbernya adalah dari tempat si peneliti bekerja. Bisa juga dari laporan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya nanti kalian melihat laporan penelitian yang mungkin sudah diringkas dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk jurnal, biasanya nanti itu di bab 5 ada keterbatasan penelitian atau ada tempat untuk diskusi. Dari hasil diskusi tersebut atau dari hasil keterbatasan penelitian tersebut boleh diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian. Sumber-sumber bidang pengetahuan lain misalnya kita adalah bidang pendidikan. Ada di sana misalnya diinformasikan misalnya dari bagian statistik misalnya. Dari data statistik ternyata kemampuan siswa Indonesia dilihat dari nilai UN atau jika dibandingkan dengan negara-negara lain cenderung lebih rendah misalnya. Itu bisa juga menjadi sumber permasalahan, yaitu data-data yang diungkapkan dari hasil statistik tersebut. Nah, begitu banyaknya permasalahan tadi dan begitu banyaknya sumber-sumber permasalahan yang bisa kita kaji tadi, masalah mana yang paling layak untuk kita teliti? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita baiknya meneliti penelitian memang yang memberikan kontribusi atau sumbangan bagi perbaikan kualitas. Kalau kita kualitas pendidikan lah, ada perbaikan kualitas atau penelitian kita itu memberikan sumbangan terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Memotivasi timbulnya masalah baru. Jadi ada baiknya ketika kita melakukan penelitian, hasil dari penelitian kita itu memunculkan masalah baru. Misalnya adalah ketika kita menyatakan hasil belajar siswa itu rendah adalah karena motivasi misalnya. Nah, ternyata setelah diteliti, motivasi itu hanya memberikan sumbangan 20% terhadap hasil belajar misalnya dari hasil penelitian kita. Jadi 80% lagi apa? Apa yang membuat hasil belajar itu baik? Nah, yang 80% lagi bisa dikaji menjadi memunculkan masalah yang baru tentunya. Selain motivasi berarti masih ada yang lain. Apa itu? Itulah yang dicari sehingga timbul penelitian yang baru. Kemudian, permasalahan yang baik itu adalah permasalahan yang dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan. Jadi, ketika kalian menemukan sebuah masalah, baik di lapangan atau berdasarkan pengalaman orang lain, dapatkah dia dinyatakan dalam bentuk pertanyaan? Kalau dia bisa dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, berarti bisa dijawab. Jadi masalah yang baik itu adalah masalah yang dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Terus, masalah penelitian tersebut dapat menunjukkan kesenjangan, yaitu jarak tadi, jarak antara harapan dan kenyataan. Jadi kalau kalian misalnya melihat sebuah masalah, kemudian masalah tersebut memang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi. Itu layak menjadi permasalahan penelitian. Bagaimana langkah-langkah kita untuk merumuskan masalah penelitian? Yang pertama adalah mengidentifikasi cakupan umum atau general areanya. Jadi kita lihat dulu, kita periksa umumnya seperti apa dan khususnya seperti apa. Kalau di dalam penelitian kita misalnya pola tingkah laku dari populasi itu seperti apa dan pola tingkah laku dari sampel itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasi masalah yang ada. Kita harus memang secara detail mengidentifikasi masalah tersebut, apakah memang masalah tersebut urgent atau memang dalam keadaan genting dan benar-benar perlu untuk segera diselesaikan untuk mengatasi masalah yang ada di tempat tersebut. Ketika kita penelitian, terlalu banyak masalah. Dan itu memang fakta, ketika nanti kita ke lapangan, sebenarnya banyak masalah dalam pendidikan kita, karena kita Ibu selalu mengkaitkan dengan pendidikan karena kita terpusat pada pendidikan. Nah, batasi mana yang paling
butuh perhatian cepat untuk diteliti, dan batasi juga misalnya dari segi waktu, biaya, dan kemampuan kita untuk menelitinya. Jadi nanti supaya masalah yang diteliti itu tidak melebar dan tidak membutuhkan waktu yang lama, dibatasi, kita fokus pada permasalahan yang mana dari masalah-masalah yang kita temukan yang banyak tersebut. Merumuskan permasalahan. Ketika kita sudah membatasi masalah mana yang akan kita kaji, kita rumuskanlah dia, dan permasalahan itu biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah itu disajikan dalam bentuk pertanyaan. Sehingga ciri-ciri sebuah permasalahan yang baik itu adalah, yang pertama, dapat diteliti. Jadi secara logisnya permasalahan yang kita lihat itu bisa nggak diteliti. Contohnya begini, kemarin ada mahasiswa yang menyatakan mau melihat pengaruh minum susu terhadap prestasi belajar. Nah, secara logika ini dapat nggak diteliti gitu? Bagaimana cara menelitinya gitu? Jadi permasalahan yang baik itu hendaknya dia dapat diteliti secara logis. Kemudian kontribusinya signifikan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia memberikan sumbangan yang berarti terhadap komunitas yang kita teliti tadi. Didukung data empiris. Nah, maunya penelitian itu adalah berdasarkan data-data yang nyata, bukan data-data karangan, atau kalau bisa dia adalah data memang data primer, bukan data yang kita peroleh dari orang lain atau sering disebut dengan data sekunder. Sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuaikan nanti masalah penelitianmu itu dengan kemampuan kita. Misalnya kalau kita mau membuat penelitian statistik, kita ada kemampuan nggak di statistik? Kalau kita mau buat penelitian dengan populasi yang banyak, kita ada kemampuan nggak dari segi dana? Ada kemampuan nggak dari segi waktu? Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Oke, selanjutnya ketika kita sudah punya rumusan permasalahan, kita akan merumuskannya di dalam pertanyaan tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dia dibuat dalam pernyataan yang jelas dan tidak mengandung makna yang ambigu. Jadi biasakan dia menjadi kalimat tunggal dengan satu subjek dan satu predikat. Hindari menggunakan kalimat majemuk, bahkan kalimat majemuk bertingkat, supaya dia nanti menghindari untuk makna yang ambigu, sehingga orang yang membaca mengalami persepsi yang berbeda-beda. Pernyataan tadi harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, rumusan masalah itu selalu disajikan dalam bentuk pertanyaan. Oke, itu uraian singkat tentang bagaimana kalian untuk mencari dan merumuskan permasalahan penelitian. Adanya masalah penelitian ini adalah satu langkah yang sangat penting untuk kalian ketika akan memulai penelitian. Jadi, masalah ini harus benar-benar dipahami, karena ini adalah langkah awal ketika akan melakukan penelitian. Kalau salah langkah nanti, itulah nanti yang akan menyebabkan bisa mundur di tengah jalan, bingung di tengah jalan. Jadi merumuskan masalah ini harus benar-benar teliti dengan teori-teori yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ada manfaatnya, ada kontribusinya, ada sudah diperhatikan kemampuan kita, semuanya harus diperhatikan seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, supaya ketika sudah ada masalah, sudah ada judul, tidak mundur di tengah jalan atau bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga nanti lama untuk diselesaikan, sehingga lama untuk wisuda misalnya. Baiklah, mudah-mudahan paparan yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa diterima. Terima kasih.